Oh, lahir di sana. Oke. Tidak percaya? Yang ngomong pas lewat lagi. lah gue ditonton toh. Aku bagi gue gini. Oke, tepuk tangan dong untuk Barcelona Brian. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tepuk tangannya Semarang, mana tepuk tangannya Semarang? Nama saya Brian Barcelona, tapi nama Twitter saya Barcelona Brian, dan saya nggak mungkin diminta untuk follow back. Saya lahir di Solo, tapi nama saya Brian Barcelona karena waktu itu lahir saya bertepatan sama pembukaan Olimpiade di kota Barcelona di Spanyol. Dan ketika mengetahui sejarah nama saya merasa beruntung. Kenapa? Karena alhamdulillah penyelenggaraan Olimpiade waktu itu ada di Barcelona. Jadi nama saya Brian Barcelona. Coba bisa bayangkan kalau penyelenggaraan Olimpiade waktu itu ada di Ungaran atau di Sidoarjo. Nama saya jadi Brian Ungaran atau Brian Sidoarjo. Dan itu nggak keren. Kenapa Ungaran? Oh tahu. Tadi waktu mau berangkat ke sini ya, saya sempat berhenti sholat sama nonton TV sebentar. Tayangan kita di ini, bener kata Panji sama Raditya Dika bilang bahwa tayangan TV kita ini makin hari makin aneh, ya kan? Ada Nikita Willy main sinetron, nama sinetronnya apa? Putri yang berzakar atau apa ya? Putri yang tertukar ya. Ada lagi kalau malam kita lihat KKN, kakek-kakek ngacengan tuh ya. Jadi di situ kita lihat ada Magdalena. Tahu dong Magdalena ya, yang neneknya lebih besar daripada kepalanya Daus Mini. Ya kan itu kita sering kalau malam sering disuguhi sama hiburan. Tapi nggak apa-apa, karena di sini ada yang nggak punya pacar nggak di sini? Banyak ya, kelihatan mukanya susah. Coba ya nggak punya pacar tuh, biar coba yang nggak punya pacar. Doisen ya. Ini gini, jadi seorang nggak punya pacar itu hiburannya adalah nonton TV, ya kan? Sekarang kita lihat Liga Inggris, itu setiap hari apa? Hari Sabtu ya, malam Minggu. Sini ada fansnya Manchester United nggak ya? Wono mas. Ada ya? Ada Manchester United ini ya. Kemarin 3 atau 1 bulan yang lalu kita lihat ada derby Manchester antara Manchester United lawan tetangga berisiknya ya. Tapi berkat Manchester United kita menemukan variasi gaya bercinta yang baru. Kalau selama ini ada 69, sekarang ada 61. Ya kan? Aduh, ini kafenya apa namanya? Tung Deblang. Sekali lagi tepuk tangan buat Tung Deblang. Ayo orang Semarang. Tadi saya mau cerita juga ya soal sepak bola. Terus kita di sini sering hujan. Di Solo juga hujan sama. Ternyata saya baca berita ya hujan sana itu serem. Kemarin saya baca koran ada satu kampung di daerah Klaten itu di Solo ini serius ini. Satu kampung itu ternyata hujan gede, rumahnya rubuh semua. Cuman ada satu rumahnya nggak rubuh ya. Ternyata setelah diteliti sama arsitektur ketika datang ke rumahnya, ternyata fondasinya pakai kardus tolak angin, saudara-saudara. Jadi satu rumah itu cuma satu rumahnya kayak nggak hancur ya. Apa namanya? Solo sama Semarang punya kesamaan. Kita sama-sama orang Jawa ya. Kita banyak menggunakan kultur dan bahasa yang sama juga. Salah satu kebanggaan saya menjadi orang Jawa adalah ketika saya misuh. Misuh di sini ada yang sama ya. Kalau kita sering lihat kan orang misuh, orang luar lewat motor ngebut ngarep ae bunyi pratik dhewe. Fuck, wah ini keren ya kan. Damn, ya keren. Motherfucker, ini keren ya. Apalagi kalau kita ngomong anjing, wah udah biasa banget kan. Tapi ketika ngomong wasu, wah itu kan jadi gagah loh ya, gagah ya. Tapi bayangkan ketika visual itu di bahasa Indonesia kan ya, ketika kalian lewat motor, wow, penglihatannya itu nggak keren itu ya. Apalagi ketika kalian punya gebetan, diajak jalan ternyata gebetan kalian selingkuh, wah, cen kayak wanita tunang susila. Nggak keren deh. Terus sama lagi ketika kalian misuh lagi ya, ketika kalian ketemu sama teman yang kelakuannya nggak bener, kalian ngatain, oh jan konco bulu kemaluan. Ini keren deh. Jadi ya salah satu kebanggaan saya menjadi orang Jawa adalah saya bisa misuh dengan baik ya kan. Tepuk tangan sekali buat orang Jawa.
Aduh, ini saya mau cerita soal mantan ya. Ini apa namanya? Ada yang masih suka ngegalain mantan nggak ini? Ada ya? Ada yang suka ngegalain mantan ya? Jadi ini kemarin sebetulnya galau itu ya, banyak orang yang ada semacam stereotip di masyarakat bahwa galau itu adalah kegiatan yang nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena dia selalu menghabiskan waktunya dengan memikirkan hal yang nggak ada habisnya. Sebetulnya menurut saya, galau itu kalau kalian bisa mengarahkannya dengan baik, itu menjadi sesuatu yang hebat. Contohnya ya, kemarin saya baca berita, ada seorang profesor, umurnya 24 tahun, dia menciptakan sebuah barang ciptaan baru gara-gara kegalauannya. Serius. Jadi profesor itu menciptakan sebuah alat ciptaan baru di bidang rokok. Ya kan, kalau kita tahu rokok biasa itu bisa terbakar cuman gara-gara api korek. Profesor itu nyiptain rokok baru yang bisa terbakar cuman gara-gara api cemburu. Jadi kalau kalian cowok cewek di sini banyak yang ceweknya suka selingkuh ya, jadi setiap bawa rokok ngerti kobong dewe. Jadi galau itu kalian bisa arahkan dengan membuat kreativitas lainnya, ada musik, ada lagu, ada bikin apa, jadi banyak lah pokoknya. Terus saya mau cerita soal mantan lagi. Gara-gara mantan saya menjadi merasa tersaing sama benda-benda terdekat saya ya. Saya ngelihat sendal aja bisa pasang-pasangan, kenapa saya nggak bisa? Saya lihat truk aja bisa gandengan, kenapa saya nggak bisa? Ya. Saya merasa tersaing sama benda-benda terdekat saya. Sampai saya akhirnya daftar kerja. Saya menjadi tukang pangkas. Bukan pangkas rumput atau pangkas rambut, tapi pangkas jarak dan pangkas kerinduan. Jadi yang kedua saya menjadi tukang pengedar uang palsu. Ini serius ya, pengedar uang palsu ini. Tapi saya itu ternyata gagal. Uang palsu buatan saya itu ternyata jelek. Kalau kita tahu ya, uang palsu yang bagus itu ketika di Terawang, itu gambarnya pahlawan ya. Tapi uang palsu buatan saya ketika di Terawang itu bayang-bayang mantan yang kelihatan. Mantan itu menginspirasi saya dan akhirnya saya ditolak kerja lagi. Mas cerita apa aku lali? Apa namanya? Kita sering lihat ini ya di berbagai macam kesempatan stand up ini selalu mengatakan soal agama ya. Saya seorang muslim, tapi saya sering melihat sebuah apa ya namanya kayak semacam kecemburuan terhadap agama lain terhadap muslim, karena banyak sekali kelakuan orang muslim yang sebetulnya kurang apa ya, kurang etis sebagai negara sebagai agama mayoritas. Saya orang muslim ya. Kalau kita lihat ya, orang muslim itu banyak sudah antisipasi bencana ya. Kita lihat orang sering lihat orang Islam yang sudah mengantisipasi gejala banjir ya. Orang Semalang masih banyak yang kata cingkrang-cingkrang ya. Itu jadi dia sudah mengantisipasi banjir dari lama. Terus orang Islam juga banyak ya, kalau semisal kita lihat ya di sepak bola orang kalau Nasrani setiap habis ngegolin, ya kan? Tapi orang Islam ada nggak setelah ngegolin langsung? Nggak ada kan? Itu terus kalau misal satu tim Islam semua jadi sholat id, jadi satu lapangan. Aduh, ini ngomong kayak agama yang dulunya kok, ngomong kayak lakang yang dulunya banter apa-apa. Jadi terus orang Islam itu susahnya kalau misal sholat bareng sama Islam yang negro ya. Islam yang negro itu kan terkenal rapper gitu kan. Kalau kita sholat biasa kan Allah Akbar tangannya gini ya. Kalau misalnya orang negro itu terima kasih, assalamualaikum, nama saya Brian Barcelona.